Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Zafira Imandi dari kelas 11 Kimia Analisis B nomor absen 18. Perkenankan saya di sini untuk memberikan penjelasan tentang gas nyata. Ketika tekanan mendekati 0, maka semua gas akan mendekati perilaku ideal. Namun, pada saat tekanan tinggi, gas-gas akan mengalami penyimpangan dari perilaku ideal yang cukup signifikan. Kenapa? Hal ini karena adanya gaya tarik molekul gas dan karena molekul-molekul gas bukan berupa titik tak bervolume, melainkan memiliki volume tertentu. Gas nyata ini bersifat penyimpang dari gas ideal, terutama pada saat tekanan tinggi dan suhu rendah. Jika V adalah volume dari N mol gas dan B adalah volume efektif dari 1 mol gas, maka volume yang bebas dari gas tersebut adalah volume dikurangi volume efektif N mol gas. Dan inilah yang disebut volume ideal. Menurut van der Waals, koreksi volume tergantung dari jumlah mol gas. Pada saat tekanan tinggi, rapatan gas akan menjadi semakin tinggi. Molekul-molekulnya menjadi sangat berdekatan sehingga gaya antar molekul harus diperhitungkan. Ketika terdapat gaya tarik-menarik, tekanan yang sebenarnya akan menjadi lebih rendah daripada tekanan ideal. Jika P1 adalah besarnya pengurangan tekanan, PI adalah tekanan gas ideal, dan P adalah tekanan terlihat, maka besarnya tekanan terlihat adalah hasil dari pengurangan tekanan gas ideal dengan besarnya pengurangan tekanan. Adapun rumus PV-nRT masih berlaku untuk gas nyata, namun pada gas nyata terdapat sedikit perubahan, yakni pada bagian PV-nya. Pada saat di gas nyata, PV ini diganti menjadi PIVI. Untuk mencari nilai PI adalah dengan cara menambahkan tekanan terlihat ditambah besarnya pengurangan tekanan. Untuk mencari nilai VI di sini adalah dengan mengurangkan volume dikurangi volume efektif N mol gas. Sehingga rumusnya menjadi P plus P1 dikali V min NB sama dengan nRT. Menurut van der Waals, faktor koreksi tekanan P1 untuk N mol gas pada volume T dapat dinyatakan sebagai P1 sama dengan N kuadrat kali A per V kuadrat. Besarnya pengurangan tekanan adalah hasil dari jumlah mol kuadrat dikali A dibagi volume kuadrat. A di sini merupakan koreksi untuk gaya tarik-menarik antar molekul. Sehingga rumus untuk gas nyata menjadi P plus N kuadrat kali A dibagi V kuadrat dikali V min NB sama dengan nRT. Rumus ini merupakan persamaan van der Waals. Kita juga dapat mencari tekanan ideal dengan menambahkan tekanan nyata ditambah jumlah mol kuadrat dikali A dibagi volume kuadrat. Ketika kita memakai persamaan rumus gas van der Waals, kita harus selalu mengingat satuan-satuan dari A dan B, karena satuan-satuan ini harus sesuai dengan satuan-satuan P, V, dan R. Jumlah mol kuadrat dikali A per volume kuadrat adalah satuan tekanan. Maka untuk mencari satuan A adalah dengan volume kuadrat dibagi mol kuadrat kali satuan tekanan. Adapun satuan dari A ini adalah ATM liter kuadrat per mol kuadrat atau ATM cc kuadrat per mol kuadrat. Karena satuan NB di sini adalah satuan volume, maka satuan B adalah volume per mol. Untuk tetapan van der Waals, kita dapat melihat seperti pada tabel. Selanjutnya adalah titik kritis. Titik kritis adalah titik di mana ketika fase cairan dan uap tidak bisa dibedakan. Ketika titik belok pada temperatur kinetik, harga konstanta van der Waals A dan B dapat dihitung dengan menggunakan harga tolak ukur kritis. Pada keadaan ini, harga kritis volume, temperatur, dan tekanan dapat ditunjukkan sebagai VC, TC, dan PC. Untuk mencari harga konstanta van der Waals A adalah dengan 3 kali PC dikali V kuadrat.
Untuk mencari harga konstanta van der Waals B adalah dengan VC dibagi 3. Untuk mencari nilai R adalah dengan 8 kali PC dikali VC dibagi 3 kali TC. Harga R juga dapat dihitung menggunakan cara lain, yaitu dengan A sama dengan 27 kali R kuadrat kali TC kuadrat dibagi 64 PC. B sama dengan R kali TC dibagi 8 kali PC. Atau menggunakan rumus VC sama dengan 3B, PC sama dengan A dibagi 27B kuadrat, TC sama dengan 8A dibagi 27B kali R. Ketika kita menemukan soal-soal di mana diperintahkan untuk mencari harga konstanta van der Waals, harga titik kritis, volume, temperatur, dan tekanan, kita dapat menggunakan salah satu rumus tersebut. Kemudian yang terakhir adalah faktor kompresi. Faktor kompresi ini dilambangkan dengan huruf Z. Persamaan van der Waals dan persamaan-persamaan keadaan lainnya memang cukup rumit. Maka untuk menjaga agar persamaan keadaannya tetap sederhana, digunakanlah suatu faktor kompresi. Untuk gas ideal, faktor kompresinya adalah PV per nRT, yang nilai ini adalah sama dengan 1. Begitu pula juga dengan gas nyata, PV sama dengan nRT, yang nilainya adalah 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.